Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, keagungan, serta kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertolongan hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan kami adalah anak-anak Allah yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kita, memberkati kita, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau-lah Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan, dan kami muliakan. Kami mau mengawali ibadah ini sepenuhnya, kiranya Tuhan menyertai dan berkenan atas ibadah kami, yang kami naikkan, yang kami percayakan, dan kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap jemaat di rumah sehat, kuat, dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa, minta pertolongan dan hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah kami, Allah penguasa, Allah sumber segala sesuatu. Yang bersyukur kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, keselamatan yang Engkau berikan kepada kami yang begitu cuma-cuma, yang begitu kami rasakan, dan kami bisa memperoleh hidup kekal. Itu semua atas anugerah kasih karunia-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami lagi untuk mengenal firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, untuk mengerti firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat bijaksana, agar bisa mengerti, memahami firman-Mu, dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, di bibir hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, biarlah Tuhan memberkati, biarlah apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan mau-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, walaupun masih situasi corona, pada saat ini kita harus tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol-protokol yang sudah disediakan, dan tetap juga kita harus berdoa, minta perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, agar kita dijauhkan dari virus corona ini. Saya berharap saudara-saudara tetap sehat di rumah ya, tetap menjaga kesehatan. Dan pada saat ini saudara-saudara kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-26, ayat 1 sampai 23. Saya akan membaca hanya sebagian ayat aja, karena ini sangat panjang. Di sini lembaga kita memberi judul Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin, membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbaal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang hebat, yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun, dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena suka pada pertanian. Ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera, Yeiel, dan penata usaha Maasea di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembak anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya
dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Ini sangat panjang ya saudara-saudara, sampai saya terbata-bata membacanya. Saudara-saudara, kita akan belajar dari seorang tokoh yang namanya Raja Uzia. Ambil yang baiknya dan jangan ambil yang buruknya. Saudara-saudara, tema khotbah saya pada saat ini berkat atau kutuk. Kita seringkali pergi ke bioskop ya, tapi pada saat ini situasi corona ya bioskop udah nggak rame lagi pasti. Walaupun dibuka ya, udah mulai dibuka, tapi nggak rame karena duduknya agak berjauhan ya, lompat satu kursi lah seperti itu. Kalau kita nonton film, pasti kita senang film itu yang akhirnya happy ending gitu kan. Yang awalnya dia kasihan kayak film Cinderella gitu, awalnya dia disiksa, awalnya dia ya mengalami tindasan dari saudara-saudaranya, akhirnya endingnya dia bahagia ketemu dengan sang pangeran dan menjadi ratu, menjadi orang nomor 2 dalam kerajaan. Pasti kita pengen di akhir film itu happy ending, senang. Di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kalau dalam kehidupan kita bukan kita inginkan itu happy ending hidup kita adalah nggak happy, nggak senang, atau hidup kita di akhirnya dia didapat jadi seorang pencuri atau pembunuh dan sebagainya. Pasti akan dilihat buruk sekali, jelek. Pasti dalam kehidupan kita di akhir hidup kita paling suka, kita paling senang dengan happy. Gitulah orang senang dengan akhir hidup kita. Hidup kita yang penuh bahagia. Dan kita akan lihat dari Raja Uzia, saudara-saudara, di mana di awal kehidupannya dia adalah orang yang diberkati Tuhan, tapi ironisnya di akhir hidupnya sangat-sangat tidak mengenakan. Kalau kita lihat ceritanya, kita harus mengenal dulu seorang Raja Uzia ini adalah orang yang dimana dipilih Tuhan menjadi raja masih 16 tahun. Masih 16 tahun, masih muda, masih remaja, dia dipilih menjadi raja, memimpin suatu bangsa, yaitu bangsa Yehuda. Suatu kerajaan Yehuda. Ini nggak gampang, tugas nggak gampang. Kalau saudara-saudara punya anak yang masih 16 tahun dipilih menjadi seorang presiden, pasti dia nggak berpengalaman dan sebagainya, itu akan menjadi suatu kaget. Tapi di sini dia mengalami hal seperti itu, menjadi raja, untuk memimpin suatu daerah, yaitu kerajaan Yehuda. Memimpin kerajaan Yehuda masih umur 16 tahun karena ayahnya sudah meninggal. Raja Uzia ini ibunya adalah Yekolia dan ayahnya adalah Amazia. Dan dikatakan ayat yang ketiga mengatakan bahwa dia memerintah sebagai raja di Yerusalem selama 52 tahun. Dia dipilih 16 tahun, memerintah 52 tahun. Berarti dia hidup 68 tahun. Dan kita bisa lihat di sini keberhasilan dari Raja Uzia ketika dia menjadi raja ialah kuncinya, poin yang pertama, kunci dari keberhasilan Raja Uzia. Poin yang pertama, bahwa Uzia, ayat yang keempat dan kelima, Uzia adalah orang yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Mari kita lihat ayat yang keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Jadi keberhasilan ketika dia memimpin sebagai raja, Uzia melakukan yang benar di mata
Tuhan. Nggak sampai situ aja, ayat yang kelima menjelaskan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkan supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi waktu dia memerintah, dia hidup benar di mata Tuhan seperti teladan ayahnya. Ternyata teladan dari seorang orang tua, teladan dari ayah itu sangat penting buat anak-anak ya. Ini pesan juga dari firman Tuhan, bahwa teladan itu sangat baik buat anak-anak. Jadi orang tua harus memberi teladan yang baik kepada anak-anaknya. Dan Uzia melakukan tepat seperti yang dilakukan ayahnya, hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan di sini dia mencari Tuhan selama dipimpin oleh Zakaria. Zakaria adalah seorang nabi yang dimana diutus Tuhan untuk membantu para raja-raja, memberi nasihat kepada para raja. Di zaman kerajaan seperti itu dulu, pasti ada bagian penasihat raja, dan Zakaria lah yang menjadi penasihat raja Uzia, yang mengajarkan untuk dia terus mencari Tuhan. Dan hasilnya saudara-saudara, ketika dia hidup benar di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, hasilnya adalah yang pertama kita bisa lihat di sini. Tuhan selalu menolong Uzia dalam berperang melawan orang Filistin, di mana dia selalu menang, dan akhirnya namanya masyhur sampai ke Mesir. Ayat 6 sampai 8 menjelaskan dia berperang menang, namanya masyhur sampai ke Mesir, dan dikatakan dia menjadi kuat dan hebat. Wow, Mesir adalah salah satu kerajaan yang sangat besar pada saat itu, terkenal. Dan Raja Uzia ini terkenal sampai di Mesir karena dia hebat dan kuat. Bahkan Tuhan memberkati dia juga dengan dimana dia mendirikan menara-menara yang kokoh di Yerusalem. Dia juga memiliki kebun ternak yang banyak, petani yang banyak. Ternyata Raja Uzia suka bertani. Dia memiliki semuanya itu. Wah, diberkati dia. Luar biasa Tuhan memberkati Uzia. Dikatakan ayat yang ke-11 sampai yang ke-14 menjelaskan bahwa Uzia juga memiliki tentara yang gagah perkasa. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang siap berperang, yang diperlengkapi dengan alat perang, yang siap membantu raja untuk berperang. Ini sangat luar biasa penyertaan Tuhan ketika Uzia mencari Tuhan, ketika Uzia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan. Kerajaannya diberkati. Pemerintahannya diberkati. Bahkan di sini ayat yang ke-15 menjelaskan, namanya masyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ditolong dengan ajaib. Tuhan menolong dia dengan ajaib, dengan luar biasa. Namanya masyhur sampai ke negeri-negeri yang lain, negeri yang jauh, bukan hanya di lingkungannya, di sekitarnya, tapi sampai negeri yang jauh. Namanya terkenal. Dikatakan dia adalah seorang raja yang kuat, yang hebat. Ini kuncinya apa sih? Ini kuncinya di ayat yang 4 dan 5 mengatakan bahwa dia mencari Tuhan selama hidupnya yang bersama-sama dengan Zakaria. Dan dia juga melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, selama hidup kita mencari Tuhan, pasti saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan. Sudah terbukti firman Tuhan katakan, ayat 5 bagian terakhir dikatakan, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Segala usahanya, apapun yang dia mau lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Karena apa? Karena dia selalu mencari Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidupnya selalu mencari Tuhan, selalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan buat berhasil. Mau pekerjaan kita, studi kita, apapun kegiatan kita, pasti Tuhan buat berhasil. Karena kita selalu mencari Tuhan dalam hidup kita. Jangan cari Tuhan saat dibutuhkan. Pas nggak butuh, merasa fine, biasa aja. Wow, tinggalkan Tuhan, lupa sama Tuhan. Jangan. Dalam kehidupan kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ingat, saudara-saudara ingin berhasil, saudara-saudara harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, mencari Tuhan selama hidup saudara-saudara, dan tetap setia kepada Tuhan. Itu salah satu kunci keberhasilan kita. Salah satu
kunci di mana agar kita tetap diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Buktinya Raja Uzia diberkati oleh Tuhan. Kerajaannya diberkati, mulai dari apapun itu semua diberkati Tuhan. Karena dia hidup bersama dengan Tuhan, hidup mencari Tuhan dalam hidupnya, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan poin yang kedua, saudara-saudara, inilah yang menjadi ironisnya Raja Uzia. Saya sudah jelaskan tadi, kalau kita mencari film, pengen happy ending filmnya happy ending. Begitu juga dengan kehidupan kita. Akhir hidup kita pasti kita pengen bahagia. Bukan yang agak kacau, yang kita tidak inginkan. Tetapi di akhir hidup Uzia, ketika dia diberkati Tuhan, ketika dia diberikan segala berkat yang dia butuhkan, Tuhan buat berhasil, Uzia lupa sama Tuhan. Yang dikatakan apa? Ayat yang ke-16. Bukan lupa ya, lebih tepatnya kepada setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ternyata di ayat yang 16 menjelaskan setelah ia menjadi kuat. Di sini Uzia ternyata merasa paling kuat, merasa hebat. Karena dia bisa menaklukkan bangsa-bangsa lain, dia bisa menaklukkan daerah sekitarnya, orang Filistin. Dia merasa kuat, dia lupa yang memberi dia kekuatan, yang buat dia berhasil itu adalah Tuhan. Dia lupa itu semua, saudara-saudara. Dan akhirnya kita bisa lihat di sini, dia menjadi tinggi hati. Berarti awal dari tinggi hati adalah merasa kuat, merasa hebat. Hati-hati, saudara. Kita bisa lihat di sini, Uzia menjadi sombong. Poin yang kedua, janganlah kita sombong, janganlah tinggi hati. Ironisnya Raja Uzia seperti ini. Awal hidupnya diberkati Tuhan, ending hidupnya dia menjadi sombong, tinggi hati. Cerita lain di Alkitab, yang sombong pertama adalah malaikat Tuhan. Malaikat terang, Lucifer. Akhirnya dia jatuh. Awal dari kehancuran adalah kesombongan. Dibuang Tuhan. Sepertiga dari malaikat. Sepertiga dari surga, para malaikat Tuhan. Tuhan buang Lucifer karena sombong. Uzia sombong, tinggi hati, merasa kuat, tinggi hati. Dan di sini dia berubah setia kepada Tuhan. Udah nggak setia lagi sama Tuhan dia. Ketika dia sombong, jadi kalau orang sombong dia nggak akan setia sama Tuhan lagi. Dia lupa sama Tuhan dan dia seenaknya. Dikatakan ayat yang ke-16 ini, Uzia seenaknya membakar ukupan di atas mezbah. Karena yang seharusnya membakar ukupan di atas mezbah itu bukan orang biasa, hanya keturunan Harun, hanya para imam yang sudah dikuduskan Tuhan. Itu sudah sesuai perjanjian mereka bangsa Israel dengan Tuhan. Hanya keturunan Harun, hanya para imam yang bisa masuk membakar ukupan. Tapi Uzia di sini dengan pedenya dia mau masuk membakar ukupan itu. Dia lupa, dia nggak menghormati Tuhan. Dia merasa dia hebat, merasa sombong. Sudah, wah, saya pasti bisa lah. Seenaknya. Hati-hati, saudara-saudara. Kalau kita sudah sampai tinggi hati, bahaya. Karena kita bisa lihat ayat selanjutnya. Ketika dia sombong, dan pada saat itu Uzia ditegur oleh para imam-imam, jangan membakar itu dong. Itu bukan bagiannya kamu. Uzia nggak terima, dia marah. Pas dia marah, saudara-saudara, yang terjadi apa? Kita bisa lihat di ayat yang berikutnya ya. Sini mari kita baca. Saudara-saudara di rumah bisa membacanya. Ayat yang ke-19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Dia marah, saudara-saudara. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan. Timbul penyakit kusta. Sementara dia marah, timbul penyakit kusta dia. Kusta, penyakit kusta itu pada zaman dulu itu seringkali disebut dengan penyakit kutukan yang diberikan oleh Tuhan, yang melakukan pelanggaran besar atau melakukan dosa besar. Dan Uzia mengalami itu. Dia mengalami penyakit kusta ketika dia sedang marah. Saudara-saudara, ini sangat harus kita waspadai. Ketika kita diberkati Tuhan,
kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Keuangan, semuanya. Kalau kita merasa kita lebih kuat, hebat, dan kita tergoda menjadi sombong, tinggi hati, hati-hati. Kita harus hati-hati. Hal ini sangat bahaya. Bahkan kita sampai lupa sama Tuhan. Tuhan akan menegur kita. Uzia ketika dia menjadi sombong, tinggi hati, Tuhan menegur dia, di mana dia mendapat sakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang di mana orang akan mengasingkan dia. Karena ayat selanjutnya menjelaskan, Uzia diasingkan, diusir keluar dari rumah Tuhan. Dia memiliki rumah tersendiri, dia mengalami kesepian, dia mengalami kesendirian, bahkan dia dikucilkan. Kisah hidupnya, akhir hidupnya mengenaskan. Bahkan sampai dia mati, dia masih tetap sakit kusta. Saudara-saudara, pernah nonton film Titanic? Film Titanic adalah film yang sangat terkenal, yang dimana kapalnya tenggelam. Kapal Titanic yang dimana dibuat oleh seorang namanya Thomas Andrew. Thomas Andrew ketika diwawancarai oleh seorang bagian wawancara, mengatakan, dia bertanya, Thomas Andrew, apakah kapal ini mampu melewati lautan Atlantis? Apakah dia sanggup melewati badai, ombak, dan sebagainya? Tapi apa respon Andrew? Dia mengatakan, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Sangat sombong. Jawabannya sangat sombong. Sudah terlihat, dia mengatakan bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Pertama kali berlayar, tahun 1912, 10 April. Kapal berlayar. 4 hari berlayar, yang kelima hari berlayar melewati Atlantis, Samudra Atlantis. Akhirnya menabrak karang es ciptaan Tuhan. Terbelah, tenggelam. Itu salah satu kalau kita sombong. Itu kisah nyata, real, dan akhirnya difilmkan dan kita nonton, kita pernah nonton, pasti saudara-saudara pernah nonton. Saudara-saudara harus hati-hati ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita dipulihkan Tuhan, semua usaha kita dibuat Tuhan berhasil. Jangan sampai kita tinggi hati, jangan sampai kita merasa kuat, hebat, jangan sampai kita berakhir hidup kita seperti Raja Uzia, yang dimana akhir hidupnya dia mengalami penyakit kusta, dia mengalami kesepian, dia mengalami di mana kesendirian, dikucilkan. Jangan sampai kita mengalami itu, saudara-saudara. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, seperti awal seharusnya. Raja Uzia, seandainya dia tetap setia sama Tuhan, seandainya dia masih terus mencari Tuhan, pasti dia akhir hidupnya nggak seperti itu. Memang ayat 5 sudah menjelaskan di situ. Kalau kita lihat di ayat 5 tadi menjelaskan bahwa Uzia mencari Tuhan, selalu didampingi oleh Imam Zakaria. Dikatakan di situ, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Berarti iman dari Uzia, iman dari Raja Uzia hanya dipimpin oleh Nabi Zakaria. Setelah mungkin Zakaria lepas dia, mungkin dia menyerong, tidak setia lagi sama Tuhan, tidak mencari Tuhan. Saudara-saudara, masalah hubungan pribadi dengan Tuhan, itu hanya kita dengan Tuhan, nggak ada dicampuri orang lain. Masalah keselamatan dan sebagainya itu hanya pribadi kita dengan Tuhan. Tidak ada orang bisa campuri. Jadi kita harus terus mencari Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, terus hidup benar dengan Tuhan, dan tetap setia. Ini yang paling penting, tetap setia. Harus setia sama Tuhan. Itu yang paling penting. Dan ketika kita diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita tergoda dengan kesombongan, dengan tinggi hati, merasa kuat, merasa hebat. Akhirnya kita lupa bahwa yang memberi semua itu adalah Tuhan. Kita merasa kuat. Jangan sampai, saudara-saudara. Marilah kita terus memiliki rendah hati. Kalau saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, terus rendah hati, terus menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, menguatkan kami, menegur kami, agar semakin hari kami terus mencari Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kami tergoda, tinggi hati dan sombong Tuhan. Karena itu tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tegur kami Tuhan, ubah hati dan pikiran kami ketika kami mulai tinggi hati dan sombong. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman. Tuhan juga memberkati bangsa negara kami ini, orang-orang yang di negara kami ini, orang-orang yang mulai dari pemimpin yang terbesar hingga yang terkecil Tuhan. Tuhan memberkati hikmat bijaksana buat mereka, agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa diteladani, pemimpin yang jujur, yang benar di hadapan Tuhan, yang bisa memimpin negara ini lebih baik lagi. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, jemaat GKI Solo Pakis, bahkan hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, gembala kami, ibu gembala, bahkan anak dan keluarga, cucunya. Tuhan berkati kami semua, biar hidup kami terus menjadi berkat dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya, biarlah kami terus menjadi berkat dan firman-Mu ini menjadi karakter gaya hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Amin. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Kami harap semuanya tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Saat ini meskipun kita masih ibadah online, tapi harapan kami semua tetap bersemangat dan bersukacita dalam Tuhan. Meskipun kita masih ibadah online, tapi kita masih tetap membangun iman kita, yaitu dengan ikut dalam persekutuan. Nah, caranya adalah dengan mengikuti kegiatan DNA, yaitu bagi Bapak Ibu yang masih belum tergabung bisa menghubungi nomor sekretariat gereja yang tertera di bawah ini. Di bawah ini ya. Oh ya, bagi saudara-saudara atau teman-teman yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan, bisa menghubungi nomor sekretariat gereja yang tertera di bawah sini ya. Silahkan dihubungi. Nah, untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih boleh ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Bisa juga melalui OVO, Dana, atau GoPay di nomor akun di bawah ini. Untuk kita semua, karena ini masih dalam keadaan pandemik, oleh sebab itu saya mengingatkan kita semua untuk tetap jaga jarak, terus tetap pakai masker, dan juga kurangi keluar rumah kalau tidak berkepentingan, dan juga kita harus biasakan cuci tangan pakai sabun. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe
channel kita dan tekan lonceng supaya tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Benar sekali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.